Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 25 Januari 2022. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Dan sebelum kita beristirahat, saya mengajak kita untuk kita bisa menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami percaya dengan sungguh bahwa kalau sampai dengan saat ini kami masih ada, itu karena keajaiban Tuhan. Karena itu kami mau menyatakan syukur kami kepadamu dan kami mau belajar dari kehendak firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang akan saya bacakan di dalam pertama Tawarik pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-6. Beginilah bunyi firman Allah. Pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada renungan malam yang lalu, kita sudah belajar kebenaran firman Allah yang mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu tidak serta-merta memberi hukuman kepada kita sekalipun kita lalai menepati kehendak firman-Nya. Dia akan terus memberi kesempatan kepada kita dengan harapan bahwa kita bisa mengalami pertobatan dan kita bisa benar-benar hidup sebagai umat kepunyaannya. Dan kita juga harus ingat, dalam renungan malam yang lalu kita belajar bahwa dosa bisa dapat menghalangi kita dan menjauhkan diri kita dari hadirat Tuhan. Sekaligus dosa juga membuat Allah tidak akan mendengarkan keluhan-keluhan dan pergumulan kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu kita berharap bahwa masing-masing kita segera menyadari untuk sungguh-sungguh mengalami pertobatan supaya kita benar-benar hidup sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Malam ini kita belajar dari pertama Tawarik pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-6. Kita tahu bahwa Daud itu adalah pribadi yang sadar bahwa hari-hari hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Karena itu ia mau membuat sebuah tanda supaya ia tetap punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Ia tetap punya hubungan
yang tetap dan kuat dengan Tuhan di dalam hidupnya. Karena sekali lagi ia sadar bahwa hidup dan kehidupannya itu ada di dalam penyelenggaraan Tuhan. Kita ingat misalnya dalam Mazmur 23, Daud mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala. Nah, memang kita juga menyadari bahwa Daud pernah melakukan kelemahan dan kesesatan dalam hidupnya. Daud itu pernah gagal karena tuntutan biologis. Ia terjebak dalam tuntutan biologis lalu berusaha merebut istri dari Uria menjadi bagian dari hidupnya. Dan dalam hubungan dengan itu, Daud pernah ditegur oleh Nabi Nathan. Dan pada teguran itu Daud berkeputusan untuk mengalami pertobatan di dalam hidupnya. Ini berbeda dengan Herodes. Ketika Herodes itu terlibat dalam persinahan dan mendapat teguran yang keras dari Yohanes Pembaptis, ternyata Herodes melakukan tindakan di mana membinasakan Yohanes Pembaptis dengan cara memenggal kepalanya. Berbeda dengan Daud, ketika dia terlibat di dalam persinahan dan ditegur oleh Nabi Nathan, maka dia membuat keputusan untuk mengalami pertobatan di dalam hidup. Ini satu perangai hidup yang patut kita teladani dalam hidup ini. Bahwa sebagai manusia bisa saja kita lengah dan kita bisa gagal dalam satu keadaan tertentu. Tetapi di saat kita mendapatkan teguran dan peringatan dari Tuhan, maka sebaiknya kita mengalami pertobatan dalam hidup ini. Karena itu, setelah Daud itu mengalami pertobatan dalam hidupnya, maka dia sadar benar bahwa hidupnya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu, ia mau supaya ada sebuah tanda yang dapat dia hadirkan, supaya relasinya dengan Tuhan itu bisa dapat terus berlangsung dengan baik. Kita ingat dalam pertama Tawarik pasal yang ke-28 ayatnya yang kedua, Daud menegaskan kepada rakyat yang dia pimpin pada waktu itu demikian. Dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Ayat yang ketiga, tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Jadi memang Daud punya kerinduan untuk menyediakan satu tempat ibadah, supaya dengan begitu relasinya dengan Tuhan itu bisa terus berlangsung, dan juga bukan hanya dirinya tetapi juga rakyat yang dia pimpin. Tetapi Daud tidak bisa dapat membangun bait suci, karena sebagaimana firman Allah dalam pertama Tawarik 28 ayatnya yang ketiga, itu dengan jelas bahwa Daud tidak bisa dapat mendirikan bait Allah, sebab dia adalah seorang prajurit dan tangannya berlumuran darah, sehingga dia tidak diizinkan oleh Tuhan untuk membangun bait suci. Tapi pembangunan bait suci itu nanti akan dilaksanakan oleh anaknya Salomo. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
Tapi di sini ada poin yang penting yang perlu kita perhatikan dari bacaan dan perenungan kita pada malam ini. Ternyata Daud itu adalah seorang raja. Dia tidak hanya sekedar meninggalkan sebuah kekayaan, warisan kekayaan bagi kehidupan anak-anaknya, tapi warisan yang paling bernilai yang dia tinggalkan bagi kehidupan anak-anaknya adalah bahwa anak-anaknya dituntun dan dinasihati sedemikian rupa sehingga anak-anaknya pun memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan. Ternyata Daud ini adalah pribadi yang sadar benar bahwa baik kepemilikan material, kekayaan dan kuasa dan jabatan yang dia miliki itu bukan satu-satunya dan menjadi jaminan bagi kehidupan kita sebagai umat manusia. Ada hal yang lebih penting yang mesti dapat dimiliki oleh kehidupan kita sebagai manusia, sebagai umat percaya adalah bahwa kita harus punya relasi dan keterikatan dengan Tuhan. Ini menjadi satu pengajaran yang sangat penting untuk kita bisa perhatikan di dalam hidup ini. Jadi bukan soal kekayaan, soal jabatan, soal kuasa dan kepemilikan material yang menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Tetapi hal yang terpenting bagi kehidupan kita adalah adakah kita punya relasi yang kuat dengan Tuhan? Adakah kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan menjamin masa depan kita? Ini menjadi poin yang penting untuk bisa dapat kita perhatikan di dalam hari-hari hidup kita. Dan karena itu kita bersyukur bahwa dengan berbagai nasihat dan peringatan yang selalu dia nyatakan kepada anak-anaknya, Salomo kemudian mendapatkan anugerah dari Tuhan. Allah ternyata menetapkan Salomo menjadi anaknya. Allah menjadi bapa bagi Salomo dan memberi kepercayaan kepada dia bahwa dialah yang akan mengerjakan bait suci, apa yang telah direncanakan oleh ayahnya Daud. Dan Salomo lah yang mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan itu. Dan kalau kita perhatikan pada ayatnya yang ke-7 dari pertama Tawarik pasal 28 ayatnya yang ke-7, di sana dengan tegas Allah berfirman bahwa bukan saja Allah memberi kesempatan kepada Salomo untuk membangun bait suci, tapi juga kerajaannya akan dikokohkan sampai selama-lamanya, manakala Salomo itu tetap menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan sebagaimana yang sekarang dia lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Itu berarti poin ini menjadi penting bagi kehidupan kita untuk kita perhatikan sebagai keluarga, ya. Bahwa sebagai orang tua kita tidak hanya sekedar untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk ada di dalam kepemilikan material yang berkelebihan, atau kita tidak hanya sekedar untuk mempersiapkan anak-anak kita di dalam dunia pendidikan dan berharap bahwa suatu saat mereka akan menjadi orang-orang yang punya kedudukan dan jabatan tertentu di dalam hidup mereka di tengah-tengah masyarakat di mana mereka menjadi bagiannya. Itu memang penting, ya. Itu memang penting sebab hal-hal material itu dapat mendukung kelanjutan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Tapi di sini yang terpenting kalau kita belajar dari bagian ini adalah apakah anak-anak kita punya relasi yang kuat dengan Tuhan di dalam hidup ini? Apakah anak-anak kita sadar bahwa Tuhan itu ada?
bahwa dialah pemilik hidup kita, dialah yang menjamin keselamatan hidup kita. Ini menjadi poin yang terpenting bagi persekutuan hidup kita, dalam keluarga kita, di mana kita menjadi bagiannya. Karena itu sekali lagi kita perhatikan di dalam bacaan ini, bahwa ternyata Daud menasihati anak-anaknya sedemikian rupa, sehingga mempersiapkan mereka dengan baik untuk sadar tentang keberadaan Allah dan merasa bergantung penuh kepada Allah dalam hidup. Dan Allah di sini menyatakan anugerahnya kepada Salomo dan mempercayakan dia untuk bisa dapat membangun bait suci. Dan Tuhan berjanji akan mengokohkan kerajaannya kalau dia benar-benar menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan, sebagaimana saat ini di mana dia telah menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, memang sayangnya dalam perjalanan waktu Salomo tidak menunjukkan ketaatannya penuh kepada Tuhan. Ternyata dia berpaling kepada Tuhan. Dan kenapa Salomo bisa gagal di tengah perjalanan? Itu karena pengaruh istri-istrinya. Ternyata orang-orang yang dia pilih dan dia tetapkan sebagai istri-istrinya itu bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah Israel. Mereka adalah para penyembah berhala. Karena itu ternyata untuk mengambil hati dari istri-istrinya, ternyata Salomo itu dia membangun juga tempat-tempat mesbah-mesbah bagi dewa-dewa, sesembahan daripada istrinya. Dan di sini kegagalan daripada Salomo. Kalau kita belajar di dalam pertama Raja-Raja pasal 11 ayatnya yang keempat, ternyata Salomo itu terpengaruh dengan istri-istrinya sehingga Salomo tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dalam perjalanan waktu kerajaan Salomo itu dikoyakan oleh Tuhan dan diberikan kepada hambanya. Memang kemudian satu kerajaan ditinggalkan bagi anaknya karena Allah berfirman bahwa dia ingat akan ayah Salomo yakni Daud. Allah ingat akan keadaan hidup daripada Daud yang telah berkomitmen tetap dan penuh kepada Tuhan. Dan Allah ingat akan relasinya yang kuat dengan Tuhan, sehingga tidak seluruh kerajaan dapat dikoyakan, tapi satu kerajaan ditinggalkan untuk anaknya Salomo. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau demikian dari perenungan ini kita perlu ingat dengan baik bahwa pertama, sebagai orang tua, kita patut mempersiapkan anak-anak kita dan generasi baru kita untuk terikat kepada Tuhan. Kita patut membekali anak-anak kita dengan berbagai hal pengetahuan dan juga menopang mereka untuk mendapatkan satu pekerjaan tetap di dalam kehidupan mereka. Tapi lebih daripada itu, kita harus mendorong dan menopang anak-anak kita untuk punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Sebab ini penting karena semua yang memperlengkapi kehidupan kita di bumi ini akan kita tinggalkan ketika Tuhan panggil kita kembali menghadap hadirat-Nya. Semua yang memperlengkapi hidup kita, baik itu kekayaan, materi-materi, jabatan, kekuasaan yang memperlengkapi kehidupan kita di bumi ini akan kita tinggalkan di saat Tuhan memanggil kita untuk kembali kepadanya.
Dengan demikian, maka kita tidak cukup untuk mempersiapkan keluarga kita dengan hal material saja, tapi lebih daripada itu, kita harus mendorong keluarga kita, anak-anak kita, generasi baru kita untuk punya relasi yang kuat dengan Tuhan di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang kedua, bahwa kita juga harus terus berwaspada dalam kehidupan ini, bahwa hal-hal yang sifatnya material yang mengikat kehidupan kita, atau jabatan dan kekuasaan yang sekarang ini sedang menjadi bagian bagi kita, dalam perjalanan waktu itu bisa tidak lagi menjadi bagian bagi kita. Hal-hal itu bisa dapat dialihkan lagi kepada orang lain di dalam kehidupan ini. Karena itu kita harus tetap berwaspada. Yang tinggal tetap dan akan menjadi bagian bagi kita seutuhnya dan selamanya adalah relasi yang kuat dengan Tuhan, dan yang akan terus mengantarkan kita memasuki surga rumah Bapa. Karena itu penting kita memperlengkapi diri kita dengan banyak hal material. Tetapi yang terutama bagi kita adalah bahwa sebagai orang tua, kita patut mempersiapkan anak-anak kita dan keluarga kita, generasi baru kita, untuk punya relasi yang kuat dengan Tuhan di dalam hidup ini. Dan hal yang ketiga, kalau Allah sudah memberi kepercayaan kepada kita, Allah sudah beranugerah kepada kita, jangan pernah kita sia-siakan anugerah Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita harus terus punya relasi yang kuat dengan Tuhan di dalam hidup ini. Kita mesti belajar dari apa yang terjadi dengan Salomo. Ternyata dalam perjalanan waktu kerajaannya dikoyakkan oleh Tuhan, karena dia tidak lagi punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Karena itu berwaspadalah di dalam hidup ini. Apalah artinya kalau selama kita hidup di bumi ini kita tidak punya relasi yang kuat dengan Tuhan di dalam hari-hari hidup kita. Karena itu sebelum kita terlanjur jatuh dalam berbagai pencobaan dalam hidup ini, dan kemudian Allah mengoyakkan segala yang ada pada kita, mari kita berkomitmen untuk tetap terikat dengan Tuhan di dalam hari-hari hidup kita. Tuhan sangat sayang kepada kita. Malah di dalam bacaan tadi dengan jelas, Salomo itu diangkat oleh Allah menjadi anaknya, dan Allah menjadi bapa bagi Salomo. Semua kita Tuhan tetapkan menjadi anak-anaknya, dan dia menjadi bapa bagi kita. Karena itu jangan pernah kita putus relasi dengan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, selagi Tuhan berkenan kita hidup di bumi ini. Sekali lagi, jangan pernah putus relasi dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyatakan syukur dan sembah kami kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa Bapa terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mempunyai telinga untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan menyadari benar betapa Tuhan mengasihi kami, dan karena itu kami mesti menghormati Tuhan dan tetap setia kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Malam ini hamba mau berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam keadaan sakit, baik itu di rumah-rumah sakit maupun di dalam rumah tangga mereka. Bapa, tumpangkanlah tangan ke atas mereka dan beri urapan khusus kepada mereka. Biarlah di dalam kasih karunia-Mu umat-Mu yang sakit mengalami pertolongan ya Bapa. Juga kepada setiap umat-Mu yang tengah mengalami berbagai kesusahan dan kesulitan di dalam hidup mereka, hamba mau berdoa, kalau Tuhan berkenan, beri pembelaan kepada umat-Mu dan
beri kelepasan kepada mereka, sehingga mereka terlepas dari berbagai kendala yang mengikat dan yang menghalangi hidup mereka, sehingga mereka terbebas dalam kasih karunia-Mu Bapa. Juga hamba berdoa untuk umat-Mu yang tengah bergumul dengan segala usaha dan pekerjaan untuk mencari nafkah di dalam hidup ini. Baik umat-Mu yang bekerja di darat, mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri di instansi pemerintah, mereka yang bekerja sebagai pegawai swasta. Hamba mau berdoa, Tuhan tolonglah umat-Mu sekalian. Biarlah dengan pekerjaan yang mereka kerjakan ada berkat yang mengalir untuk memberkati hidup mereka. Dan biarlah Tuhan menolong umat-Mu supaya mereka sungguh-sungguh menunjukkan kesetiaan mereka di dalam pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan, supaya mereka benar-benar bertanggung jawab atas seluruh kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang mencari nafkah di laut sebagai para nelayan. Tuhan Yesus, tolong mereka. Mereka berhadapan dengan gelombang, dengan badai. Hamba minta kepadamu, selamatkanlah umat-Mu di dalam usaha pencarian mereka. Biarlah Allah selamatkan mereka dari badai dan gelombang. Tapi Allah juga menolong mereka untuk mengalami tangkapan-tangkapan yang besar, sehingga itu bisa dapat membantu mereka untuk kelanjutan hidup mereka. Juga semua kami yang ada dan hidup di darat bisa dapat menikmati hasil jerih lelah dari saudara-saudara kami yang bekerja di laut. Terima kasih Tuhan. Juga semua umat-Mu yang bekerja sebagai yang mengendarai kendaraan, kami minta kepadamu Tuhan menolong mereka, kendaraan umum, transportasi darat dan laut. Kami juga berdoa Tuhan memberkati semua mereka. Biarlah keselamatan menjadi bagian bagi umat-Mu sekalian. Dimanapun umat-Mu berada dan bekerja untuk mencari nafkah, biarlah mereka diselamatkan oleh Tuhan. Dan biarlah di tengah-tengah setiap usaha dan pekerjaan itu ada kejujuran, ada kesetiaan, ada roh takut akan Tuhan yang memasuki kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami dan pemerintah kami, hamba mau berdoa kiranya keamanan, kenyamanan bagi bangsa kami, Rumah Bersama Indonesia. Biarlah Tuhan selamatkan Rumah Bersama kami. Dan ajar kami semua warga masyarakat untuk tahu menghormati para pemimpin bangsa kami, supaya biarlah kami sungguh-sungguh menghormati mereka. Juga kami sebagai rakyat bisa saling menghormati satu dengan yang lainnya, demi kedamaian hidup bersama di Rumah Bersama Indonesia. Khususnya kami di Provinsi Tenggara Timur dan lebih khusus lagi di Kota Kasih, Kota Kupang ini. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan berkati kami sekalian, supaya kami beristirahat dengan aman. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti melindungi dan memberkati. 'Umat Tuhan sekalian. Shalom.